masih tidak bisa memperbaiki diri. Iya. Ayo belajar ifda binasi, perbaiki diri kita dulu, baru kita mengingatkan orang lain. Nih mak nih ada segini, orang saya juga susah, mak minta mulu. Itu bahaya tuh. Itu bahaya. Hati-hati. Lebih baik mana? Kita memberi seikhlasnya atau kita memaksakan orang yang happy kita tidak? Buat apa validasi tapi pada akhirnya tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, tidak terasa kita sudah merayakan kemenangan. Saya Ajay Kumar ingin mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, 1447 Hijriah. Wah, semoga teman-teman yang nonton sudah pulang kampung, yang masih di jalan hati-hati, tenang. Kita akan tetap menghibur Sobat Senyum Ramadan bersama Ustadz Abi Gifran. Minal aizin wal faizin Ustadz. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Maafin ya. Kalau saya suka bercanda. Saya juga Pak suka nanya-nanya yang gak jelas gitu kan. Kalau saya suka ngomong bener. Bukan fitnah. Bukan fitnah. Pak Ustadz sekali lagi semoga di hari kemenangan kita, kita bisa merasakan sesuatu yang sejuk dalam hati kita, karena sebulan kemarin kita sudah berperang melawan hawa nafsu. Dan semoga juga teman-teman merasakan ibadah puasanya sangat amat lancar. Amin ya Rabb. Pak Ustadz, tema kita hari ini adalah Lebaran versi Sandwich Generation. Masya Allah. Sandwich itu adalah di tengah-tengah dia tuh ketimpa tuh. Itu kan kadang-kadang atas bawah tuh nempel. Atas bawah tuh. Kadang kalau yang udah merantau Sandwich Generation tuh rada-rada bingung nih. Bener. Mau pulang tapi nanti uang kosan kurang. Mau pulang, udah pulang, kalau kita boros takut nggak ada uang makan pas ngerantau. Bener. Gimana Tat? Pandangan Ustadz tentang Sandwich Generation ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah. La haula wa la quwata illa billah. Sobat Senyum Ramadan, Masya Allah tabarakallah, kita berjumpa lagi di hari penuh kemenangan, hari fitri, hari penuh kesucian. Mudah-mudahan semua sobat Senyum Ramadan dimanapun Allah muliakan hidupnya. Amin. Dan semoga di hari kemenangan ini betul-betul menjadi hamba Allah yang terpilih untuk menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Amin ya Rabbal alamin. Hari ini saya selalu ditemani orang yang ganteng. Amin. Nih. Masya Allah. Masya Allah. Bajunya baru kayaknya nih. Baju baru, alhamdulillah. Itu dia tuh. Saya punya pantun buat abang. Siap. Kita tunggu itu memang pantun. Apa Pak Ustadz? Jalan-jalan naik bajai. Cakep. Pulangnya naik rusa. Cakep. Saya doain Bang Ajay biar diampuni dosa. Amin. Ya Allah, semoga kembali fitri gitu. Amin. Cepet-cepet masuk surga dah. Nanti dulu dah ya, kita mau nikah dulu nih Pak Ustadz. Baik, Masya Allah Sobat Senyum Ramadan, luar biasa. Tanpa terasa 1 bulan penuh Allah berikan pembelajaran buat kita semua untuk mendidik hati kita, mendidik keimanan kita, juga mendidik ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari kita berpuasa, karena puasa ini mengajarkan kejujuran kepada kita semua. Kita mungkin bisa saja berbohong kepada orang lain. Kalau hari ini sebenarnya nggak puasa, tapi di hadapan Allah kita tidak bisa berbohong. Maka Ramadan mengajarkan kepada kita arti pentingnya jujur dalam hidup. Ramadan juga mengajarkan kepada kita tentang arti menahan hawa nafsu, yang Masya Allah 1 bulan full kita dididik untuk tenang, teduh, sejuk, dan selalu menjadi orang yang bisa menata dalam kehidupan diri kita. Maka hadirlah sebuah hari kemenangan, Idul Fitri, hari di mana menjadi kesucian bagi setiap hamba-hamba Allah yang mereka dalam menjalankan puasa penuh dengan berbagai macam hal-hal yang dilewatinya. Moga-moga pembelajaran ini menjadikan satu hal yang membuat kita lebih baik dari sebelumnya. Sehingganya Ramadan telah berakhir dan hari kemenangan harus kita bisa rayakan bersama. Kata Nabi bahwa Ramadan adalah hari pencucian, di mana Idul Fitri adalah laisal aid liman labisal jadid walakin aid liman ta'ata tazid. Bahwa Idul Fitri itu adalah bukan karena pakaian yang baru,
bukan juga karena makanan yang berlimpah, nikmat, tapi ternyata Idul Fitri itu adalah liman ta'ata tazid, adalah satu momen yang harus bertambah keimanan, ketakwaan, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi hari ini bukan cuma hanya kita sebagai generasi milenial, Gen Z, tapi juga ada generasi sandwich, yang mana mereka harus punya kekuatan mental dalam menjalani kemenangan ini. Bukan cuma hanya untuk milik sendiri, tapi bagaimana caranya kita sebagai generasi sandwich ini bisa menjadi hal yang tumbuh untuk bisa bermanfaat bagi orang banyak. Kadang ada banyak di antara orang ketika Ramadan selesai, dia galau mendapati hari kemenangan. Kenapa? Ada banyak orang yang harus bisa menjadi tumpuan bagi orang lain. Nah, generasi sandwich ini tidak sedikit orang-orang yang mereka tumbuh mandiri dengan kesempitan, tumbuh mandiri dengan kerja keras, tumbuh mandiri dengan berbagai macam tekanan, yang ketika mereka pulang kampung, mereka merayakan lebaran, itu tidak hanya untuk menikmati pada dirinya, tapi berusaha bagaimana dia bisa menyenangkan orang banyak. Dia punya gaji 3 juta, buat emaknya 1 juta, buat saudaranya 1 juta, 1 juta lagi buat dia juga nggak cukup, ya kan? Tapi bagaimana caranya ini semua jadi cukup? Maka kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik di antara orang adalah orang yang banyak manfaat bagi orang lain. Betapapun nilainya itu sedikit, tapi ketika ada nilai manfaat buat orang lain, itu punya nilai besar di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kebaikan itu tidak diukur dari banyaknya nilai, tidak diukur juga dari banyak yang kita beri, tidak diukur dari apa yang kita lakukan, tapi diukur dari sejauh mana kita pengen membahagiakan orang lain. Masya Allah. Ini yang terpenting. Sehingga berbahagialah kalau dalam diri kita, teman-teman generasi sandwich nih, berbahagialah kalau ternyata dari hasil kerja keras kita ada sesuatu yang membuat orang lain bahagia, ada sesuatu yang membuat orang lain punya masa depan, ada sesuatu yang membuat orang lain punya harapan untuk bisa hidup lebih panjang. Ternyata dari sedikit yang kita sisihkan, dari sedikit yang kita tabung, dari sedikit yang kita simpan-simpan, ini punya dampak besar buat kelangsungan hidup orang lain. Dan yakinlah, siapa orang yang dia berusaha dalam dirinya untuk membahagiakan orang lain, yakinlah Allah akan membahagiakan orang tersebut. Masya Allah. Semoga nih generasi-generasi sandwich nih ya, Benar, yang lagi berjuang tuh bisa punya pikiran bahwa ini adalah ibadah, karena gini, generasi sandwich ini kan generasi yang bingung nih. Benar. Dia harus menafkahi orang tua, tapi dia juga punya anak. Iya, Gitu kan. Nah, gimana sih Stat, cara kita untuk mikir kalau ini itu bukan tekanan, benar, melainkan ini adalah ibadah, ini adalah cobaan dari Allah. Gimana cara kita ngerubah mindsetnya nih? Di Al-Quran ditegaskan bagaimana Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Maka kita ini dianjurkan untuk beribadah kepada Allah, dan yang kedua adalah wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua. Pencapaian yang hari ini generasi sandwich dapatkan, karir yang tinggi, usaha yang berlimpah, kebaikan-kebaikan yang didapat, pencapaian-pencapaian yang tidak pernah terbayang, ternyata itu semua bisa dicapai di tahun ini. Boleh jadi itu bukan karena hebatnya teman-teman semua, bukan hebatnya Sobat Senyum Ramadan saja, tapi boleh jadi di belakang itu ada doa yang tidak pernah lepas dan selalu mengalir setiap waktu. Dan doa itu dari mana? Tidak ada lagi kecuali dari doa orang tua kita. Masya Allah. Nah, jadi tanpa kita sadar, pencapaian kita, kesuksesan kita, rezeki yang kita bisa dapat hari ini bukan karena mutlak dari diri kita saja. Ini ada campur tangan orang tua kita melalui doanya. Ini campur tangan mereka. Maka ketika kita pengen menjadi anak yang soleh, anak yang mendatangkan ridho Allah, tergantung dari bagaimana ia bisa mengejar ridhonya orang tua. Ridho Allah fi ridho walidain, wa suhtullah fi suhti walidain. Ridhonya Allah itu
terletak pada keridhaan orang tua. Dan murkanya Allah pun terletak dari bagaimana murkanya orang tua. Maka di momen kemenangan ini berbahagialah kalau hari ini kita punya pencapaian, punya pekerjaan, punya gaji, punya rejeki, dan kita berhak memberikan salah satu dari rejeki ini siapa? Orang yang pertama paling berhak untuk mendapatkan kebahagiaan itu adalah orang tua kita. Orang tua ya, Tat, ya. Karena kenapa? Salah satu yang membuat kita mencapai pada titik yang ingin kita harapkan adalah kekuatan dari doa mereka. Masya Allah. Gitu. Jadi buat sobat senyum Ramadan, kalau kita lagi punya rezeki, orang pertama yang berhak itu adalah orang tua sebenarnya, Tat, ya. Bener. Nah, Tat, ini kan kita ini sekarang sudah Lebaran. Biasanya mendekati Lebaran tuh kan ada tekanan-tekanan kayak mudik, Bener. harus ngamplopin ponakan. Iya kan? tuh. Iya, ngitung kan. Nah, tapi gimana, Tat? Kita menyikapi hal-hal seperti ini dalam Islam gitu. Apakah ini sebuah kewajiban? Bagaimana kalau ternyata keuangan kita sangat terbatas? Baik. Kita kan malu nih misalnya nggak ngamplopin gitu. Apa sih hal-hal yang harus kita pelajari dalam Islam nih? Masya Allah, tabarakallah. Bahwa bulan kemenangan ini adalah sesuatu hal yang kita pengen membahagiakan orang lain, membahagiakan keluarga. Amalan kata Nabi yang paling utama itu adalah idhorus surur. Bagaimana kita bisa menyenangkan orang yang kita lihat. Bagaimana kita bisa menyenangkan orang yang dekat dengan kita. Versi menyenangkan itu tidak diukur dengan hanya ukuran materi. Gitu. Hadirnya kita saja sudah bisa melengkapi dan menyenangkan orang tua, menyenangkan keluarga. Jadi jangan diukur dengan ukuran materi. Dia nggak kerja, pasti nggak bakal ngasih sama ponakannya. Jadi jangan sampai pada akhirnya lisan kita ini membuat luka di hati orang lain. Katanya hari kemenangan tapi ngomongin saudaranya. Katanya hari kemenangan tapi malah ngukur-ngukur rezeki orang lain. Katanya hari yang membahagiakan tapi malah membeda-bedakan saudaranya. Nah, di titik ini tidak dibenarkan. Jadi kebahagiaan itu tidak diukur dari pendapatan, kebahagiaan tidak diukur dari materi, kebahagiaan tidak diukur dari jumlah sedikit atau banyak kita memberi kepada orang lain. Jadi kebahagiaan itu saat hadirnya kita mampu mendoakan orang lain, mampu menjaga silaturahmi, mampu saling memaafkan di antara sesama. Itu yang disebut arti kemenangan dalam pencapaian Idul Fitri. Menghargai arti sesama. Jadi intinya adalah enggak semua tentang materi ya. Enggak semua tentang materi. Semua tentang materi, ada kalau cara-cara tidak lain. tertutup kemungkinan saat misalkan memang kita lagi ada keluangan rezeki. Dan itu pun jangan sampai pada akhirnya pengen ria. Apa gunanya kita puasa kalau pada akhirnya ria-ria juga nih. Ketika Idul Fitri ria-ria. Pengen ketika kita ngasih orang lihat semua ya enggak? Sengaja lagi ngumpul bareng nih. Ayo ngumpul baris semua diliatin. Tapi yang lain. Kadang tuh kita mengukur, jadi gini ya. Kadang kan ada yang namanya gengsi di manusia kan. Jadi karena memang nggak bisa ngasih amplop yang banyak atau bahkan tidak sama sekali memberikan THR kepada saudara ataupun orang tua gitu ya, akhirnya tuh malu sendiri, Tat. Gitu. Itu sifat gengsi yang ada di manusia gitu. Nah, pertanyaanku adalah apakah Lebaran ini diukur dari materi? Nah, ya gitu ya. Jangan karena keterbatasan lalu memutuskan silaturahmi. Ya. Jangan karena keterbatasan lalu pada akhirnya kita merendahkan diri kita. Jangan juga karena keterbatasan lalu pada akhirnya kita kayaknya gue bakalan juga nggak diterima nih sama orang lain. Jangan akhirnya nih karena keterbatasan pikiran kita jelek. Jangan. Keterbatasan itu tidak menjadikan satu hal yang membuat semua itu jadi tidak baik. Enggak gitu. Gitu loh. Maka silaturahmi itu wajib terus dijaga. Kebaikan hati wajib harus dijaga. Kebersihan hati wajib terus dijaga. Apapun yang bisa kita lakukan harus kita lakukan, walaupun tidak hanya diukur dengan materi. Yang terpenting dalam dalam menyikapi daripada Idul Fitri ini adalah antara satu dan lain kita saling bisa memaafkan. Utamanya anak memaafkan, berminta maaf kepada orang tua memaafkan anaknya. Karena orang tua itu hakikatnya mereka tidak mau diberi. Ketika pun ada anak yang memberi, itu bukan menjadi sesuatu hal yang harus.
bahagia orang tua dikasih, enggak pun orang tua mah nggak apa-apa, seneng aja. Yang penting kumpul keluarga. Nah kita yang nggak punya jangan delete. Kita yang nggak punya jangan merasa bahwa saya nanti nggak akan diterima. Jangan berpikirnya negatif dulu, jangan pesimis dulu, jangan putus asa dulu, karena tidak semua orang berpikir Idul Fitri itu materi. Nggak semua ke situ. Kalau memang belum punya, ya sudah. Yang penting kita saling maafan dan tetap menjaga silaturahmi. Kalau ada juga jangan berlebihan. Wala tusrifun. Allah nggak suka dengan hal-hal yang berlebihan. Jangan pada akhirnya hambur-hamburan, boros, nggak ngelihat nanti besok punya apa enggak. Jangan berpikir gitu. Besok gimana aja. Jangan gitu. Justru besok itu harus dipersiapkan. Itu jangan kita pengen bagi-bagi tapi ngutang. Wah kan kurang bagus kan? Iya. Itu jangan kita pengen bagi-bagi tapi pinjol. Pengen kelihatan hebat gitu. Jangan kita bagi-bagi tapi duitnya boleh minjem online lah. Ada yang suka minjem duit online? Ada. Mana orangnya? Itu tuh. Nah, tapi bagaimana cara kita menjelaskan ke keluarga? Memang. Gimana caranya kita menjelaskan ke keluarga nih? Orang itu bang nggak sama. Nggak semua orang bakal suka sama kita. Dan juga nggak semua orang bakal tidak suka sama kita, ya nggak? Kita nggak bisa menuntut orang untuk semua suka sama kita, dan kita juga tidak bisa memaksa orang untuk semuanya jangan nggak suka sama kita. Itu semua hal yang natural aja, umum. Mau suka mau enggak itu urusan orang. Yang penting kita jangan berubah. Kita yang terus menjaga silaturahmi. Kita yang terus baik. Kita yang terus bagaimana kita menyikapi semuanya dengan baik. Masalah orang lain itu akhirnya ngitung-ngitung kita, ngukur-ngukur kita, ngomongin kita. Orang kita nggak pernah pesan kok dia suka sama kita atau enggak kan gitu. Jadi hal-hal demikian nggak usah jadi pada akhirnya memutuskan silaturahmi atau menghilangkan mood kita. Kan ada nih kadang-kadang dia lagi asik nih bulan Idul Fitri, tiba-tiba nanya gini celetuk, kapan kawin? Kayaknya orang-orang udah pada nikah, lu nggak nikah-nikah. Nggak enak itu sebenarnya. Bener-bener orang udah nikah belum dikasih rezeki anak, dia bilang nikah doang punya anak belum ya. Itu kan juga kan jadi nggak bikin enak bagaimana. gitu. Nah jadi usahakan teman-teman semua ya, saat kemenangan itu jangan sampai ucapan kita sebenarnya sih bercanda, kadang-kadang, atau kita cuma pengen untuk mewarnai semuanya biar jadi rame, biar seru biar seru. Tapi ada tipikal manusia yang baperan. Ada kadang itu bercanda sebenarnya tapi dianggap serius sama dia. Gitu. Pada akhirnya dia sakit hati, pulang akhirnya besok gua nggak ke situ lagi deh. Mengapa? Ngomongnya nyakitin gitu. Ya, sama-sama kita tenggang rasa, kemenangan milik semuanya. Jangan sampai kemenangan ini jadi ternodai rasa hati dan pada akhirnya merenggangkan silaturahmi. Masya Allah. Nah, Tat, kalau kita bicara soal hari kemenangan ya, ini kan banyak banget faktor antara anak ke orang tua, antara ayah suami ke istri, antara ayah ke anak. Bener. Gitu ya. Tapi kalau kita bicara orang tua yang sudah tidak produktif secara finansial gitu, dan si anaknya sudah menikah, sejauh mana kita wajib untuk tetap memberi ke orang tua? Masya Allah, tabarakallah. Orang-orang yang mereka hidupnya bukan cuma hanya untuk dirinya, tapi dia bisa juga untuk bagaimana bisa memberikan jaminan hidup kepada orang tuanya. Yakin orang-orang itu rezekinya tidak akan pernah kurang. Yakin. Kenapa? Karena adanya dia, karena adanya orang tua. Kalau tidak ada orang tua, mungkin Allah tidak memberikan hadirnya orang tersebut. Maka sepanjang kita berbakti kepada orang tua, sepanjang itu Allah tidak akan pernah membuat orang itu dalam kesulitan. Berbahagialah buat teman-teman yang dia sudah loyal kepada orang tuanya. Boleh jadi hari ini rezeki kita sempit, sobat Senyum Ramadan. Boleh jadi hari ini banyak masalah kita. Boleh jadi duit kita terus berkurang. Kenapa? Karena kita pelit sama orang tua. Amit ya Allah, jangan sampai ya. Maka bayangkan, lihat ada satu kisah sahabat Nabi yang Nabi nggak pernah ketemu sama orang itu. Tapi Nabi kenal sama orang itu. Bahkan penghuni langit kenal sama orang itu. Siapa dia? Namanya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini gak pernah ketemu Nabi, tapi Nabi kenal. Penghuni langit kenal. Kenapa Uwais Al-Qarni dikenal oleh Nabi, dikenal oleh penghuni langit? Karena baktinya terhadap orang tua.
Itu. Jadi kalau hari ini kita nih generasi sandwich baik sama orang tua kita, ini menjadi jalan besok kita dikenal oleh Nabi. Amin. Ini menjadi jalan penghuni langit kenal sama kita. Bahkan penghuni langit mendoakan untuk orang itu diberikan rezeki yang tidak kurang dan tidak akan habis bagi mereka-mereka yang selalu menjaga senyum orang tuanya. Maka ayo berbahagialah kalau hari ini ada orang tua kita kekurangan dan kita mencoba untuk mencukupi apa yang kurang. Insya Allah hidup kita tak lama lagi akan menjadi orang yang penuh dengan keberkahan. Masya Allah. Jadi intinya adalah kalau kita rela, kalau kita ikhlas memberi terhadap orang tua, rezeki kita tidak akan habis. Tidak akan habis. Luar biasa. Nah, tapi ini kadang-kadang ada ini juga nih, Tat. Ada perdebatan sebenarnya. Di dalam pertanyaan-pertanyaan ini, penting mana? Ketika misalnya uang sisa 100.000, ya. Tapi orang tua juga membutuhkan, anak juga membutuhkan. Baik. Kita bagi dua kah? Atau kita beri penjelasan ke orang tua? Atau seperti apa? Baik, Masya Allah, tabarakallah. Yang paling baik adalah memberi dengan cara yang baik. Betapapun tidak cukup nilainya, tapi ketika caranya baik, insya Allah akan bertambah dan menyenangkan. 100.000 nih, orang tua 50, anak 50. Bilang sama orang tua, Mak, doakan, baru ada sebagian, tapi saya yakin besok dapat rezeki. Amin. Doain ya, Mak. Itu pasti akan membuka pintunya. Itu udah pasti tuh ya kalau kita ke orang tua ya. Ittaqullah yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yakinlah sama Allah bahwa dari rezeki yang kita keluarkan ada rezeki yang tidak pernah kita bayangkan dia akan datang jadi milik kita. Tuh. Sasi juga sama anak kita. Nak nih ada sebagian, doain besok pasti ada rezeki lagi, papa cepat kasih. Itu pun akan membuat menyenangkan. Itu ya. Jangan begini, nih Mak nih ada segini, orang saya juga susah, Mak minta mulu. Itu bahaya tuh. Itu bahaya. Hati-hati. Iya, karena kita harus, kalau bisa memberi dengan cara yang baik, ngapain dengan cara nyakitin? Buat apa memberi tapi dengan cara nyakitin? Betul. Yang pada akhirnya juga tidak jadi kebaikan. Teruslah memberi dengan cara yang menyenangkan. Betapapun kita sebenarnya nggak ada, teruslah memberi dengan cara menyenangkan. Sesungguhnya itu seperti orang yang mancing, tadinya dia berpikir mau dapat ikan sepat, taunya dapat ikan paus. Wah. Iya ya, jadi bedanya kan sangat amat jauh. Iya enggak? Iya. Makanya rezeki itu kita kadang-kadang memang datangnya nggak diduga-duga juga. Bener. Nah, tapi kan kita nih kalau lebaran itu ada aja nih, Ton. Konflik atau bercandaan lah pasti itu kan. Di keluarga yang harus konflik tuh kita selesaikan, bercanda yang kita tidak harus masukin ke hati. Bener. Tapi tiba-tiba kita bisa nih masukin ke dalam hati, tiba-tiba aduh kena lagi hati Dong nih. aja ya. Iya. Aduh, gimana sih bijaknya tuh, gimana tuh kita? Jadi kita juga teman-teman nih semua sobat Senyum Ramadan, kalau kita lihat situasinya, kalau orang ini tujuannya saudara kita, keluarga, tujuannya cuma hanya ingin bercanda, maka jaga hati kita agar tidak baper menyikapinya. Gitu. Itu penting menata hati. Jangan semuanya diambil habis. Wah, kayaknya nih orang sentimen sama gua. Iya, di momen begini enak banget ngomong begitu. Lu kan banyak dosa sama gua. Sini cium tangan. Salim dulu. Jadi jangan diambil habis. Mungkin ada teman-teman, sahabat, sobat Senyum Ramadan, kita harus bisa kenal karakter saudara-saudara kita. Ya. Banyak orang di bulan hari kemenangan ini mereka cuma hanya menyimpan dendam. Harusnya jangan pernah menyimpan dendam. Ada saudara dengan saudara, Allahu Akbar, di hari kemenangan nggak ngomong, masih tetap kekeh dengan kemarahannya, masih tetap kekeh dengan egoisnya. Apa arti Ramadan 30 hari? Mengajarkan arti mendamaikan diri, menghilangkan ego, mencoba untuk mendapatkan ampunan, tapi kita juga tidak memaafkan orang lain. Ya, apa artinya pendidikan Ramadan kalau kita sama saudara nggak akur, orang tua dengan anak nggak akur, istri sama suami nggak saling tegur sapa? Apa arti Ramadan kalau pada akhirnya tidak ada efek positif yang harus saling memaafkan di antara sesama? Gitu. Maka kata Nabi, ya Rob, malaikat pernah bertanya kepada Nabi, siapa yang berhak mendapatkan surga? Orang yang meminta maaf kepada orang tuanya. Siapa yang berhak mendapatkan surga? Orang yang memaafkan orang lain.
Tuh. Jadi jangan pernah menyimpan dendam dalam Idul Fitri ini. Betapapun kita yang salah atau betapapun mereka yang salah, tapi orang yang baik adalah orang yang memberi maaf dan memaafkan kesalahan orang lain. Masya Allah. Aduh, ini kita di hari kemenangan ini semoga bisa jauh lebih baik ya Amin. Tat. Amin. Tapi biasanya kalau keluarga kita udah aman nih gitu, tiba-tiba kita buka sosmed, Iya. terus kita ngelihat orang lebarannya lebih wah. Kadang-kadang suka iri nih Tat, gitu kan kayak dia lebarannya enak banget ya. Iya. Kenapa kita gini-gini aja ya? Kapan nih kita kayak gitu? Itu termasuk dalam iri nggak? Nah, termasuk dong. Dengki gitu juga ya? Dengki. Aduh, berarti itu nggak boleh ya? Yang terpenting gini, belajarlah untuk bersyukur dengan apapun yang Allah hadirkan kepada kita. Karena apa yang kita lihat belum tentu itu baik sebetulnya. Itu cuma hanya pandangan kita. Boleh jadi yang merasakan belum tentu senikmat apa yang kita pandang gitu. Saya bisa menilai abang enak, tapi belum tentu abang rasakan enak. Iya, Abang benar, bisa menilai saya enak, tapi belum tentu saya rasakan enak. Itu cuma hanya batas pandangan kita. Kita bisa menilai orang lain enak, belum tentu yang mereka rasakan enak. Hidup kita ini cuma hanya batas pandangan. Benar-benar. Kita lihat orang enak, orang lihat kita enak, begitu aja. Bener Begitu nggak? aja Padahal ya. mah tetap nggak enak gitu. Nah, kalau itu cuma hanya subjektif, bukan objektif, jadi bersyukurlah dengan apa yang menjadi pencapaian dalam diri kita. Bersyukurlah dengan apa yang menjadikan kebahagiaan sama diri kita. Bersyukurlah dengan apa yang menjadi momen yang kita dapatkan. Mudah-mudahan ini menjadi jalan untuk kita bisa beri nikmat yang lebih banyak setelah ini. Masya Begitu, Allah. Tapi sebelum kita ke pertanyaan terakhir nih Pak Ustadz, menurut Pak Ustadz belakangan ini atau Pak Ustadz pernah ngerasa nggak sih ada yang hilang dari esensi Lebaran kita nih di Indonesia? Nah, esensi Lebaran itu yang hilang sekarang, orang kadang sulit untuk melupakan kesalahan. Ya. Dia bisa memaafkan orang lain, tapi sulit untuk melupakan kesalahan sendiri. Yuk ibda binafsik, belajar untuk memperbaiki diri. Jangan orang lain disuruh minta maaf, tapi diri kita masih tidak bisa memperbaiki diri. Ayo belajar ifda binasi, perbaiki diri kita dulu, baru kita mengingatkan orang lain. Perbaiki dulu sholat kita, baru kita memperbaiki sholat orang lain. Perbaiki dulu kata-kata kita, baru kita memperbaiki orang lain. Jangan hanya sebatas saling memaafkan, tapi dalam diri kita masih banyak sekali kekurangan yang tidak pernah kita perbaiki. Iya, Masya Allah ya. Tapi bagi sebagian generasi sandwich nih ya, kadang-kadang di hari kemenangan tuh ya Tat, iya sih hari kemenangan tapi dompet gue terkuras banget nih gitu. Nah positif thinkingnya gimana nih bahwa kita harus yakin bahwa uang yang kita keluarin di hari kemenangan ini akan diberikan yang jauh lebih banyak gitu daripada dibanding sebelumnya tuh. Wajar kekhawatiran itu, apalagi usia kita masih dini ya, tingkat pencapaian iman kita juga masih kurang. Yazid wa yankus, kadang naik kadang turun, tapi yakinlah apa yang kita keluarkan pasti akan ada perhitungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ngeluarinnya rezeki, pasti dibalasnya rezeki. Kalau kita senyum sama orang, orang pasti senyum sama kita. Kalau kita sering baik dengan tangan kita, pasti akan dibalas dengan tangan juga. Kalau kita sering nolong orang, pasti esok hari akan ditolong oleh orang lain. Nah, kalau hari ini kita ngeluarin rezeki, yakin besok rezeki itu akan balik sama Amin, kita. amin ya rabbal alamin. Begitu. Pak Ustadz nih mungkin pertanyaan terakhir dari saya ya. Saya juga mau langsung pulang kampung nih, mau merayakan kemenangan. Bener, gitu kan. siap. Nah, Pak Ustadz, kalau kita memberi, dari tadi kan kita membahas adalah hasil dan hasil. Lebih baik mana? Kita memberi seikhlasnya atau kita memaksakan orang yang happy kita tidak, atau kita ikhlas, kitanya happy, orang yang diberi juga happy? Benar. Pemberian yang paling baik itu adalah pemberian yang ketika kita keluarkan hati kita lapang. Kalau lapang, berapapun nilainya, berapapun jumlahnya, insya Allah bukan cuma hanya manfaat, tapi ini menjadi pancingan untuk membatangkan rezeki yang baru buat kita semua. Buat apa kita keluarkan tapi ngegerutu? Iya enggak? Kurang baik bagaimana gua? Lu mah pelit mulu sama gua nih. Gua mah baik. Kasih lagi, Tuh, kasih ya enggak? lagi. Baik kan gua baik. Buat apa validasi tapi pada akhirnya tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Rugi dong. Iya. Tadi ayatnya apa Pak Ustadz, udah dikeluarin belum? Ayatnya sebagaimana dalam Al-Quran, mimma rozaqnahum yunfikun, surah Al-Baqarah.
Dikatakan bahwa sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita ada titipan yang berhak dinikmati oleh orang lain. Boleh jadi yang dinikmati oleh orang lain itu menjadi jalan keberkahan dan keberlimpahan rezeki yang Allah akan titipkan ke depan untuk kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, begitu Sobat Senyum Ramadan. Sekali lagi selamat merayakan hari kemenangan. Dan ini mungkin ada pesan sedikit nih. Jadi orang tua gitu ya, membagikan rezeki ke orang tua adalah amanah yang sangat mulia. Jadi jangan dijadikan beban. Semoga dengan kita memberi orang tua nantinya pintu-pintu rezeki lainnya juga terbuka. Masya Allah. Apalagi kalau di hari kemenangan ini kita bisa melihat senyum orang tua. Itu adalah hal yang paling sangat mahal. Betul. Itu kan, melihat senyum orang tua merasa lebih bahagia. Terima kasih Pak Ustadz. Waduh, Siap. kita sudah 1 bulan bersama. Dan untuk Sobat Senyum Ramadan, terima kasih banyak. Sekali lagi saya mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin 1447 Hijriah. Saya Ajay pamit, Ustadz Abe Gifran juga pamit. Sampai ketemu tahun depan. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.